Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan minggu ke-6, eh, di mana hari ini itu materi terakhir ya untuk eh, materi UTS ya. Nanti untuk materi UTS itu hanya pertemuan 1 sampai 6. Jadi hari ini materi terakhir ya sebelum UTS. Nah, untuk tema materi hari ini yaitu kaitannya dengan etika berinternet. Jadi ketika kita melakukan interaksi dengan dunia maya, harus kita harus tahu apa etikanya yang harus kita lakukan ketika kita berselancar di dunia maya. Jadi bukan hanya ketika kita di hadapan orang ya, bergaul di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan akademisi ya di kampus, ataupun bernegara, kan kita harus beretika, memiliki sopan santun, bisa menempatkan diri di lingkungan di mana kita berada. Nah, begitu juga ketika kita berselancar di dunia maya. Itu juga ada etikanya, ada aturannya yang harus kita perhatikan, kita lakukan, kita patuhi. Di mana ketika kita melanggar etika tersebut, nanti akan dikenakan sanksi. Di mana kemarin ya sudah kita bahas mengenai kebijakan hukum cybercrime. Jadi sudah jelas saya rasa. Nah, ini juga ketika kita tidak melakukan etika yang seharusnya kita lakukan ketika berselancar di dunia maya, baik itu kita mencari informasi, bermedia sosial, ataupun eh, kegiatan yang lainnya. Nah, itu pastinya nanti ketika kita melanggar ada sanksinya. Oke, selanjutnya untuk kajian materi hari ini ada 3 poin ya. Ya, pertama mengenai etika itu sendiri di dunia maya ketika kita berselancar di dunia maya, ketika kita berinteraksi dengan dunia maya. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan internet dengan aman. Tema yang ketiga yaitu eh, pengetahuan mengenai bisnis di bidang IT. Nah, ini ketiga eh, ketiga poin materi ini akan saya bahas untuk hari ini ya, kaitannya dengan etika berinternet. Oke, selanjutnya apa itu etika, apa itu internet? Ya, oke, yang pertama etika dulu ya. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa etika itu merupakan aturan di mana kita berada. Di etika ketika kalian di rumah, di keluarga kalian masing-masing, terhadap orang tua, saudara ya. Terus etika bermasyarakat ketika kalian bergaul dengan masyarakat sekitar. Etika ketika kalian di lingkungan akademisi, entah sekolah, kampus, kemudian etika bernegara. Nah, yang terakhir, etika berinternet ketika kalian berinteraksi dengan dunia maya. Nah, apa itu etika sebenarnya? Etika di sini adalah bisa dikatakan norma itu ketika kalian hidup di masyarakat, bisa dikatakan sebagai aturan ya, aturan atau tata cara atau prosedur dalam komunikasi ketika berinteraksi. Nah, kaitannya dengan dunia maya ya ketika berinteraksi dengan internet seperti itu. Kemudian eh, apa itu internet? Internet itu kepanjangan, oh ternyata ada kepanjangan, ada kepanjangannya. Internet itu adalah International Networking.
Jadi merupakan sebuah jaringan internasional itu kan global ya, networking jaringan, jaringan atau yang menghubungkan. Jadi apa? Merupakan sebuah atau suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Nah, ini internet. Jadi internet itu sifatnya global, mendunia, ya. Nah, selanjutnya apa itu? Jadi ketika digabung etika berinternet atau etika kita berselancar di dunia maya, etika online adalah sebuah pedoman untuk menjaga perilaku yang baik, sopan, bertanggung jawab, tidak melanggar undang-undang ITE yang sudah kita bahas kemarin ya di pertemuan 5 saat menggunakan internet. Nah, ini penting ya, supaya apa? Agar komunikasi dan interaksi di dunia maya itu berjalan harmonis serta menghormati orang lain, tidak melakukan pelanggaran, penghinaan ya terhadap orang lain. Nah, ini mengenai etika berinternet. Selanjutnya, contoh etika berinternet. Contohnya banyak sekali ya. Kalian bisa menambahkan nanti ya dengan berselancar di internet. Apa sih contoh-contoh etika berinternet? Nah, saya gambarkan sedikit. Nanti silahkan selebihnya kalian bisa menambahkan sendiri. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi tidak hanya ketika kalian bergaul di masyarakat saja menggunakan bahasa yang baik, tapi ketika berselancar di dunia internet, ketika berinteraksi dengan dunia maya, kalian juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menghindari penyebaran syara. Syara ini adalah memecah belah ya. Kalian eh, membandingkan ras Jawa, Sunda, Jawa, Sunda sama aja Jawa ya. Ras Jawa, kemudian ras misalnya Sumatera, ras suku Dayak, dan lain sebagainya. Kalian membandingkan kalian jelek-jelekan, ya, jelek-jelekan ya berdasarkan suku, bahasa, dan lain sebagainya itu SARA. Jadi di SARA ini bisa memecah belah persatuan. Kemudian pornografi dan aksi kekerasan lainnya. Memeriksa kebenaran berita. Jadi ketika kalian menerima berita itu jangan langsung share ya. Nah, sekarang kan eh, seperti itu. Jadi ketika kita terima berita nih, beritanya hari ini nih, kita share. Baik di Facebook, kemudian di WA, di IG ya, ataupun di media lainnya. Ini share aja tanpa di situ kalian koreksi. Ini beritanya valid atau enggak. Nah, nah ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Tidak terlalu mengumbar informasi pribadi, jangan terlalu vulgar ya. Apalagi sekarang banyak sekali kejahatan ya, tipenya macam-macam ya, baik itu pinjol, data kita dimanfaatkan untuk pinjol ya, dijual untuk keperluan lain-lainnya. Nah, ini hati-hati dalam mengumbar informasi data pribadi kita. Sekarang sangat kritis seperti itu, sangat rawan. Kemudian menghormati privasi orang lain, menghormati hak cipta, HKI. Nah, kemarin juga kita sudah bahas. Kemudian tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain. Nah, ini jangan sampai kalian bikin konten biar supaya eh, review banyak, supaya yang likes banyak. Kalian menghalalkan secara cara, jadi menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu kan nanti beritanya jadi heboh. Banyak yang lihat, banyak yang like mungkin. Nah, ini jangan. Karena imbasnya kalian nanti bisa, kalau nggak terima ya, tadi kan hanya bikin konten aja, Bu, ya. Menurut kalian seperti itu, tapi kan menurut pandangan orang lain, itu merugikan. Kalian bisa dipidanakan dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Terus kemudian mengawasi grammar, ejaan ya, tata bahasa yang kalian gunakan, menggunakan bahasa Indonesia baku atau tidak.
Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, contoh lainnya itu melaporkan komunikasi dan aktivitas ilegal kepada penyedia layanan internet atau otoritas penegak hukum setempat. Ini biasanya kan kalau di media sosial ya, banyak ya di WA, di IG, terus kemudian di Facebook ya. Itu kan ada ketika eh, ada disediakan layanan ya ketika kita nggak nyaman, kita merasa terganggu, merasa dirugikan, nah kita bisa laporkan ya sebagai mungkin spam, kemudian berita yang tidak apa namanya merugikan ya. Nah itu kan banyak pilihan ya di media media sosial yang ketika kita mungkin tidak nyaman, merasa dirugikan, kita bisa lapor kepada penyedia layanan internet tersebut. Nah ini contoh etika berinternet. Selanjutnya, ketika kita berselancar di dunia maya, ketika kita menggunakan internet eh, secara aman, sangat penting ya untuk melindungi privasi data pribadi kita tadi, menghindari penipu, tentunya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan seperti penipuan ya. Kita nggak pinjem pinjol, tapi ketika data kita diretas, kita ditagih debt collector. Padahal kita nggak pinjam. Nah, di sini ada beberapa tips ya yang mungkin bisa kita lakukan. Walaupun nggak semuanya, pasti sebagian kita bisa lah. Seperti itu. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi yang kuat itu gimana ya? Ketika kita buat email, buat akun ya, buat akun di apapun ya, itu harus menghindari informasi pribadi ya, seperti nama, tanggal lahir. Jadi kalau bisa membuat password ya itu dikombinasi bisa karakter nama bisa karakter dicampur huruf dicampur angka jadi nggak harus kalau angka ya kalau angka huruf itu kan eh, umum tapi kalau dicampur di sini dicampur karakter ya atau simbol itu kayak gimana sih Bu karakter ya misalnya titik underscore pagar ya slash kemudian bintang itu karakter. Nah, silakan nanti dikombinasikan seperti itu ketika membuat password akan lebih aman. Kemudian gunakan kombinasi huruf besar kecil, angka, simbol ya tadi udah. Kemudian gunakan autentifikasi dua faktor ya, bila tersedia untuk lapisan keamanan tambahan dua langkah. Biasanya ini di WA ya, di WA kita juga ada ya apa perlindungan dua langkah dengan kita membuat PIN. Terus kemudian jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Jadi kita membagikan informasi ya seperti alamat, nomor telepon ya, lokasi kita. Itu kita harus cerdas. Jadi kalau memang itu sangat diperlukan ya itu silahkan. Kemudian hati-hati dengan siapa ya ketika kalian berbagi informasi dan pastikan itu hanya dengan orang atau platform yang terpercaya. Kemudian waspada phishing. Ini hati-hati dengan email, pesan, atau link yang mencurigakan. Jangan sembarangan klik email spam. Jangan sembarangan klik link pesan yang dilampirkan. Seperti undangan ya, undangan pernikahan atau wedding ya. Terus link-link yang nggak jelas jangan sembarangan ya. Dicari dulu di Google sebelum klik. Ini link apa ya? Silahkan aja nanti cari misalnya di menggunakan AI ya atau kecerdasan buatan ya. Silakan nanti bisa menggunakan chat GPT ya. Nanti search dulu. Oh ini linknya ini link tentang apa? Cari dulu di Google. Jangan main klik sembarangan. Terus kemudian perbarui perangkat dan aplikasi secara berkala. Ini bisa ditambahkan antivirus ya di laptop kita, di HP kita, ya supaya tadi memperkecil celah kejahatan. Kemudian gunakan koneksi aman. Misalnya hindari menggunakan
WiFi umum. Misalnya ketika di kafe, terus kemudian di rumah makan, restoran ya. Nah, biasanya kan kalian seneng yang gratisan, nah, tapi tetap harus hati-hati. Jadi kalau bisa itu dihindari ya pakai kuota sendiri aja. Karena itu eh, mudah ya. Jadi mudah. Mu- eh, Kejahatan itu bisa mudah dilakukan dengan menggunakan WiFi umum. Ya boleh-boleh aja, tapi harus di sini kalian harus antisipasi gimana caranya supaya tetap aman seperti itu. Kemudian periksa izin aplikasi. Nah, sebelum unduh aplikasi itu periksa dulu izinnya. Ya, bisa kan ada permintaan di situ kan banyak sekali ya ketika kita mau install aplikasi di situ kan ada persyaratan banyak sekali. Nah, di situ dibaca baik-baik ya. Jangan asal klik aja. Dibaca itu persyaratannya ketika install aplikasi. Kemudian cermati link atau situs web. Nah, jadi pastikan juga ketika kalian eh, di sini menggunakan link ya atau URL. Nah, ini usahakan menggunakan HTTPS. Lengkap ya. HTTPS baru nanti masukkan di sini domainnya. Misalnya HTTPS www.bsi.ac.id. Terus kemudian waspada terhadap URL yang terlihat mirip. Nah, ini harus cermat ya. Dengan situs resmi tetapi memiliki sedikit perbedaan. Terus yang kedelapan, gunakan mode penjelajah pribadi atau hapus riwayat secara berkala. Jadi ketika kalian sudah selesai browsing ya, baik di Chrome ataupun di Mozilla ataupun dimanapun ya, di browser apapun, nah, silahkan demi keamanan hapus. Kalau misalnya hardware-nya bukan milik kalian, misalnya kalian di kantor nih, jadi banyak yang digunakan karyawan lain, ya hapus. Tapi kalau itu punya kalian sendiri, ya enggak apa-apa. Terserah itu eh, terserah kalian mau dihapus atau enggak. Kan punya kalian yang biasa mengakses kalian. Tapi kalau walaupun punya kalian, biasa dia pinjem misalnya temen, saudara, ya hapus. Itu untuk menghindari. Ya, oke. Kemudian selanjutnya backup data secara berkala. Nah, ini data-data yang kalian anggap penting, di silahkan nanti di backup. Ya, backupnya di mana ya? Bisa di cloud ya, atau drive inter eksternal, biar bisa di USB, bisa di apa namanya disk ya, bisa di CD atau DVD ya, atau di penyimpanan lain. Kemudian tetap berpikir kritis. Nah, ini kalian harus cerdas ya. Bisa milah-milah informasi yang apa namanya menyesatkan, tidak menyesatkan, yang merugikan, tidak merugikan ya. Ini harus tetap dicari sumbernya, validitasnya seperti itu. Oke, selanjutnya poin yang ketiga itu mengenai bisnis di bidang TI. Nah, di sini ada alasan kenapa sih harus membuat bisnis yang perlu dilandasi sebuah etika. Iya. Yang pertama, yaitu alasannya apa? Supaya mempertaruhkan, ya selain mempertaruhkan barang atau uang untuk tujuan keuntungan, nah bisnis ini juga mempertaruhkan nama, harga ya, harga diri bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya. Kemudian memandang bahwa bisnis itu adalah bagian penting dari masyarakat sebagai hubungan antara manusia. Bisnis membutuhkan etika yang mampu memberi pedoman ya bagi pihak yang melakukan ya. Seperti kita ketika jualan ya kita memberikan pelayanan ya yang baik, yang sopan ya kepada pelanggan. Nah, itu kan termasuk dalam etika. Kemudian memandang yang ketiga, bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya ya. Jadi antara seller dengan customernya itu harus ada rasa saling percaya. Nah, etika ini dibutuhkan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tadi. Itu ya alasan ketika kita berbisnis di bidang IT.
Nah, sekarang contoh ya. Contoh dari bisnis di bidang IT yang bisa kita lakukan. Contohnya yang pertama adalah bisnis di bidang industri perangkat keras atau hardware ya. Ini perangkat kerasnya seperti IBM, Compaq ya, Acer ya, Acer, kemudian selain Acer ada Vivo, terus kemudian ada XP, itu kalau komputer. Nah, HP, kalau HP mah banyak lagi juga ya. Ada Samsung, Vivo, terus kemudian ada yang lain lagi. Kemudian bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, software. Ini contohnya ada Microsoft, Adobe ya, game ya. Terus kemudian antivirus ya, dan masih banyak lain di bidang software. Terus kemudian bisnis di bidang distribusi ya dan penjualan barang. Ini bergerak di bidang pemasaran produk komputer ya, baik vendor pribadi maupun baik vendor maupun secara pribadi. Kemudian bisnis di bidang pendidikan. Nah, ini contohnya BSI ya. Kampusnya ada 34 lebih ya. Dan fokusnya tidak hanya apa namanya? Di bidang pengajaran saja. Jadi ada bisnis lainnya kerjasama dengan pihak-pihak lain atau perusahaan-perusahaan lain. Terus kemudian bisnis di bidang pemeliharaan teknologi. Nah, ini seperti technical support, kemudian maintenance ya, dan teknisi. Itu beberapa eh, saya tambahkan lagi contoh e-commerce ya. E-commerce itu juga bagian dari eh, bisnis di bidang IT. E-commerce ini produknya ada dua, nanti produk fisik yang dijual dan produk jasa. Sorry, produk fisik dan jasa. Produk fisik itu seperti apa yang dijual di e-commerce? Ya, seperti fashion, sepatu, makanan ringan, ya, kosmetik, aksesoris, ya, dan lain sebagainya. Itu produk fisik. Nah, kalau yang berupa jasa, e-commerce jasa yaitu penjualan, penjualan tiket, baik tiket bus, tiket pesawat, tiket kereta, maupun tiket yang lainnya. Itu jasa. Jasa servis, ya, itu bisa juga ya, servis misalnya ya, itu bisa masuk ke dalam kategori e-commerce jasa. Itu bisnis di bidang IT. Kemudian terakhir, apa sih tantangan ketika kita melakukan bisnis di bidang IT? Di sini tantangan inovasi ya, kebaruan. Jadi siapa yang melek pembaharuan, siapa yang melek berinovasi, maka dialah akan menjadi pemenangnya. Dan perubahan yang cepat ini ketika pelaku bisnis melek di bidang ini ya, jadi melek untuk selalu melakukan pembaharuan, perubahan dengan cepat, ini adalah pemenangnya. Kemudian tantangan pasar ya. Nah, tantangan pasar ini di era globalisasi. Nah, siapa yang eh, mampu ya ketika di sini saya berikan contoh pedagang lokal dengan pedagang secara online. Nah, di sini kuat mana? Ya, sekarang ya sudah konsumen itu maunya apa-apa serba mudah. Jadi nggak mau repot-repot lagi datang ke pasar lokal, nggak mau repot-repot lagi ke toko. Jadi di sini tinggal pesan online dan medianya pun banyak. Bisa dengan menggunakan media sosial TikTok atau belanja langsung ya di Tokopedia, Shopee, Lazada ya. Itu makanya di sini apa namanya tantangannya itu. Jadi pasar lokal kalah dengan pasar online. Kemudian tantangan pergaulan internasional ini juga mempengaruhi ya kemampuan ya tentunya kemampuan dari SDM-nya, penguasaan teknologi, penguasaan bahasa ya, intelektualitas. Nah, ini mempengaruhi dalam pergaulan internasional. Kemudian tantangan pengembangan sikap ya dan tanggung jawab pribadi. Terus tantangan pengembangan sumber daya manusianya tadi memiliki kemampuan enggak ya di bidang IT. Paham enggak di bidang IT? Kalau nggak paham ya berarti harus merekrut ya.
merekrut sumber daya di yang ahli di bidang IT. Kemudian tuntutan pengembangan produk yang cepat. Nah, ini termasuk ke dalam tadi harus ini tadi mulai inovasi ya. Produk itu gimana sih cara kita melakukan observasi survei produk yang banyak diminati masyarakat itu produk yang seperti apa yang lagi tren. Nah, ini harus paham produk yang lagi tren ya, yang banyak diminati masyarakat. Nah, ini ambillah, ciptakanlah eh, produksilah ya dengan cepat seperti itu. Kemudian kecepatan dan fleksibilitas dalam merespon masalah pelanggan ini termasuk pelayanan ya, pelayanan terhadap pelanggan. Jadi harus diperhatikan. Ketika pelanggan komplain, barang rusak, sampai tidak sesuai deadline, ya. Terus barang yang dipesan tidak sesuai dengan pelanggan. Nah, ini harus direspon dengan baik seperti itu. Kemudian ketidakpastian ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini sangat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi, inflasi ya, perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah lama dengan yang baru pasti kebijakannya ada yang berubah ya. Nah, ini dapat mempengaruhi bisnis di bidang IT. Nah, ini pengurangan anggaran perusahaan ya untuk investasi teknologi itu juga berdampak langsung pada penjualan dan pengembangan produk. Nah, ini kurang lebihnya ya beberapa tantangan umum di bidang TI. Untuk hari ini ada tugas ya, materi tugasnya itu berkaitan dengan eh, kejahatan di dunia maya. Oke, dan materi hari ini yaitu kaitannya dengan apa namanya etika berinternet. Silakan untuk tugasnya sudah ada di MyBase ya. Nanti silahkan di download dan dikerjakan. Untuk deadline pengerjaannya nanti minggu depan. Oke. Demikian ya untuk materi hari ini mengenai etika berinternet. Silahkan nanti jika ada pertanyaan atau beberapa hal yang mau di-sharingkan ya, silahkan bisa japri langsung atau di-share di grup. Jadi kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk materi hari ini mengenai etika berinternet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.